Desa wisata ini terletak di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Desa Kasongan dikenal sebagai pusat kerajinan gerabah yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak puluhan tahun lalu. Di desa ini, tanah liat diolah dengan penuh ketelatenan menjadi karya seni bernilai tinggi. Setiap prosesnya dilakukan secara manual, mulai dari pembentukan, pengaringan, hingga pembakaran, yang mencerminkan ketekunan dan kecintaan para pengrajin terhadap warisan budaya. Hasilnya beragam produk seperti pot bunga, vas, hingga hiasan rumah lahir dari tangan-tangan terampil masyarakat Kasongan, dengan warna tanah yang khas yang menjadi identitasnya. Desa Gerabah Kasongan ini menjadi salah satu tempat yang cocok untuk dikunjungi, karena selain menawarkan keindahan karya tradisional, juga memberikan pengalaman melihat langsung proses pembuatan gerabah dari awal hingga akhir. Melalui karya mereka, para pengrajin Kasongan tidak hanya menjadi tradisi, akan tetapi juga berkontribusi pada perekonomian lokal, menjadikan desa ini simbol perpaduan antara budaya, kreativitas, dan kemandirian masyarakat. Kalau ini udahlah, ini kan sistemnya dari turun temurun. Oh, turun-temurun. Dari tahun 80-an udah ada. Jadi ini nerusin gitu ya, Pak? Iya, rutin. Itu kalau mulai rame sih dari tahun 90-an. Halet, halet sport, kalau kita kali sih kita udah ada. Destinasi wisata yang kedua yaitu terletak di jantung kota Yogyakarta. Museum Batik Yogyakarta adalah sebuah tempat yang menyimpan warisan batik Nusantara dari masa lampau hingga masa kini. Didirikan atas inisiatif keluarga Hadi Nugroho sejak akhir tahun 1970-an, yang kemudian mengumpulkan koleksi batik tulis, batik cap, serta alat-alat membatik tradisional seperti canting dan wajan pewarna. Koleksi batik yang menakjubkan salah satunya yaitu kain panjang dari abad ke-18, motif khas Yogyakarta, hingga sulaman tangan terbesar yang pernah tercatat di Indonesia. Tempat ini cocok untuk dikunjungi karena Museum Batik Yogyakarta bukan sekedar tempat melihat koleksi, akan tetapi juga ruang untuk memahami makna, filosofi, dan perjalanan batik sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya Jawa dan Indonesia. Di sini kebanyakan motif pesisiran ya, jadi yang model buketan, sarung-sarung Belandaan gitu. Kebanyakan itu. Tapi yang motif klasik juga ada. Yang paling banyak mempengaruhi yang dari Belanda dan Cina. Jadi zaman dulu itu zaman masa banyak batik, masanya batik sebelum batik tulis sebelum ada printing, itu banyak pengusaha keturunan Cina yang usahanya batik, terutama di pesisir utara. Dan juga ada yang keturunan Belanda, itu biasanya bikin desain yang model karangan bunga. Jadi buketan itu dari kata handbouquet, karangan bunga, rangkaian bunga. Itu biasanya itu desain dari pengusaha batik Belanda. Dulu
Pak Hadi dan Bu Dewi produksi sendiri, juga ada beberapa yang kulaan, ambil dari dari pengrajin batik, ada dari Madura, dari Kebumen, dari langsung mungkin ada juga, tapi juga produksi sendiri. Setelah itu kalah sama batik painting, terus ya akhirnya bikin museum. Destinasi wisata yang terletak di Desa Bukoharjo, Kabupaten Sleman, yaitu Candi Ratu Boko, yang menjadi salah satu situs bersejarah yang menyimpan kisah masa lalu penuh misteri. Berjarak sekitar 3 km dari Candi Prambanan, tempat ini bukan sekadar peninggalan kuno, melainkan bukti kejayaan kerajaan masa lampau. Candi Ratu Boko diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh Rakai Panangkaran, raja dari dinasti Shailendra. Uniknya, situs ini bukan candi tempat pemujaan seperti umumnya, melainkan kompleks bekas keraton atau istana kuno. Dari berbagai temuan arkeologi, tampak perpaduan antara unsur Hindu dan Buddha, menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat kala itu berjalan dengan penuh toleransi dan keterbukaan. Begitu memasuki kawasan ini, pengunjung akan disambut oleh gapura utama, gerbang batu megah yang menjadi ikon Ratu Boko. Di bagian dalamnya terdapat pendopo, pemandian, serta reruntuhan bangunan yang dahulu diduga menjadi tempat tinggal keluarga kerajaan. Setiap sudutnya menyimpan nilai sejarah dan keindahan arsitektur klasik yang menawan. Selain nilai sejarahnya, Candi Ratu Boko juga menawarkan pemandangan alam yang luar biasa. Dari atas bukit ini, pengunjung dapat menikmati panorama Candi Prambanan di kejauhan, terutama saat matahari terbenam. Ketika langit berubah jingga dan siluet bangunan kuno tampak memukau di tengah suasana yang tenang. Candi Ratu Boko ini menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang wajib untuk dikunjungi di Yogyakarta. Selain sebagai tempat belajar sejarah, kawasan ini juga menjadi ruang untuk mengenang bahwa di balik batu-batu tua yang tersisa tersimpan kisah kejayaan dan kearifan nenek moyang kita.